Wah Aisyahnya pulang, dari pulang kan gue nggak ikut jemput juga ya pas baru semalam gue ngobrol banyak sama Aisyah tentang bagaimana menghadapi pertandingan berikutnya dan insya Allah doakan saja mudah-mudahan nanti ada dalam waktu dekat dia ada pertandingan besar juga di bukan di Indonesia di luar. Gue nggak sebutin negaranya dulu ya takut ada perubahan-perubahan. Mudah-mudahan dengan pengalaman di PON ini bisa menambah mental Aisyah lebih kuat lagi. Iya si Agus lahir jadi gue tuh punya sepasang rusa total dari India. Itu tuh gue pelihara dari mereka kecil banget di zaman masih Citayam Fashion Week tahu nggak sih? Makanya nama rusa itu si Bonge sama si JJ sama Bonge. Udah lama gue pelihara, alhamdulillah sehat. Si Bongenya juga udah tumbuh tanduknya sampai udah copot kan per tahun copotnya. Nah pas kondisi copot itu tuh si JJ-nya hamil tuh udah di USG, JJ tuh didatengin dokter hewan tambahan juga dan sebagainya. Nah pas hari itu tuh gue tuh lagi ada kerjaan di Bandung. Pas itu ada kiper sama dokter hewan aku udah ngabarin Pak si JJ udah gelisah kan salah satu tandanya kalau binatang mau lahiran tuh gelisah banget. Akhirnya gue pas malam-malam jam berapa aja hampir jam 12 malam gue datang situ lihat ke kandangnya dia bener lagi gelisah kan kandangnya tuh pakai pasir gelisah terus aku mikir wah ini kayaknya perlu tempat lebih nyaman nih buat ngelahirin. Aku ambil rumput-rumput, aku sebarin gitu. Terus udah pas aku sebarin rumput-rumputnya si JJ tuh tiba-tiba nyamperin aku gitu. Nyamperin kayak ngucapin makasih atau apa gitu. Oh udah deh kalau kamu lahiran ya. Aku pergi ke kantor dulu. Ternyata kan di situ sudah ada yang standby itu tukang aku juga yang lagi ngebangun juga kan sama kiper. Aku pergi katanya itu langsung lahir. Tapi mereka tuh disaranin sama dokter tidak ngasih tahu ke siapapun kalau lahiran karena kalau namanya rusa total tuh tingkat stresnya tuh tinggi. Bisa jadi ketika itu tuh dia stres bisa lari, bisa nabrak-nabrak biasanya seperti itu dan bisa sampai meninggal dunia. Nah pas udah gitu gue ke kantor, gue meeting dikit. Feeling udah oh gimana pas pulang pas gitu ada yang ngabarin. Ini JJ melahirkan kata kiper gue yang tambahan ke situ. Gue datang situ ya gue lagi langsung gue heboh. Wah JJ ngelahirin. Langsung heboh datang semuanya kameramen dan lain-lain. Dokter udah gini, ya, dokter tuh udah pulang, dokter hewan gue tuh udah pulang, untuk rumahnya deket. Pas perjalanan, pas nyampe, dia kaget. Wih, kok udah banyak orang, banyak kamera, pakai lighting dan sebagainya. Dokter aku khawatir karena suka ada kejadian si rusanya tuh panik, si induknya tuh bisa sampai lari-lari sampai bisa menimbulkan kematian. Karena kalau rusa tuh kalau stres, detak jantung itu bisa langsung mati mendadak. Tapi ya hewan gue mah semuanya juga udah akrab dengan kamera, akrab dengan orang-orang. Ya udah ngelahirin aja biasa. Jadi proses ngelahirinnya tuh tertangkap kamera. Pas gue datang tuh udah lagi dibersihin apa sih ketubannya dan ari-arinya belum keluar, baru selaput rahimnya gitu. Lagi dijilat-jilatin gitu. Gue dampingin gitu. Itu sih kan lahirnya tuh sebetulnya pas bulan Agustus. Makanya namanya si Agus. Nah udah gitu si Agus itu tuh tiba-tiba nyamperin naik terus jilat-jilat hidung aku terus dikenyot-kenyot itu tuh. Ini kenapa sih? Ternyata dia nyangka gue ibunya. Jadi kan dia pas lahir dari mulai kali ngeliat mukanya muka gue. Ini nih ibu gue nih. Dia nyari yang mirip susu ya inilah nyiri puting ibunya kali dikenyot-kenyot hidung gue. Ini apaan sih gitu terus kayak cium-cium gitu. Udah sama gue dia nyari lagi lihat kamera dia nyamperin kameramen semua gitu. Akhirnya kayak gini, ini kayaknya ada yang salah nih karena kalau misal bayi itu rusa tuh harus 4 jam maksimal harus sudah bisa disusuin sama ibunya. Ini udah 2 jam gak nyamperin ibunya mulu, nyamperinnya ke manusia. Out semua out ke dari itu. Akhirnya udah jelang 4 jam akhirnya dia nyamperin ibunya, akhirnya dia nyusu. Dan sekarang sudah bisa lari-lari, yang happy itu Jalu juga happy, Jaki juga happy. Jadi baru ditayangin kenapa September karena kalau lagi baru ngelahirin tuh kalau gue biasa nunggu momen-momen amannya dulu karena kalau bayi itu masih rentan. Udah aman, udah sehat baru kita publikasikan. Takutnya ada apa-apa karena kita selalu melakukan yang maksimal tapi kan namanya makhluk hidup. Jadi si Agus tuh pada banyak nanya harusnya namanya kan si Septi, si Asep, siapa kek gitu. Gue bilang ini lahirnya bulan Agustus jadi namanya si Agus. Jadi Agus anaknya JJ dan Bonge.
Sekarang udah sehat, udah bisa dibawa keluar juga dan sekarang udah nggak deket lagi sama manusia karena dia udah tahu ibunya siapa. Dia deketnya sama ibunya gitu. Doain ya mudah-mudahan Agusnya sehat walafiat sampai bisa ikut upacara bendera di Agustus tahun depan. Amin. Namanya Agus. Fotonya juga udah keluar. Ya. Main juga sama anak-anak. Jadi awal-awalnya tuh si Toto, gue gini, kok Totonya nggak keluar? Akhirnya lama-lama tuh Totonya keluar. Udah oh ya kemarin tuh ada ini juga dia tuh si ibunya tuh kan pantatnya tuh pernah luka dulu, udah diobatin. Akhirnya dia tuh langsung jadi ke anaknya tuh protektif banget. Pantat anaknya tuh dijilati terus sampai luka, sempet luka. Ini udah diobatin sama dokter hewan. Itu kan gue ada dokter hewan standby juga kan. Akhirnya sekarang udah aman, udah sehat, udah nyusunya udah lancar dan bahkan sekarang sudah mulai coba-coba makan rumput gitu. Jadi alhamdulillah sehat-sehat banget. Udah hanya rusak, beruang juga lahirnya. Bukan beruang, itu tuh beruang kucing alias bearcat alias binturong. Nah binturong gue mah udah ngelahirin ini udah ketiga kalinya. Yang pertama namanya Mama dan Baba. Yang kedua yang lahir 2 ekor tapi satu ekornya tuh matanya satu makanya si Dajjal disebutnya tapi mati. Kemudian satu si Kofi. Nah sekarang namanya Tini Tono sepasang lagi dan ini gue seneng banget bahagia banget karena si binturong atau bearcat atau beruang kucing ini sudah dilindungi di Indonesia tapi gue kan bersurat dan juga diawasi sama pemerintah juga dan ini sudah bisa melahirkan udah 3 kali mudah-mudahan bisa berkembang biak terus amin. Proses bagaimana sih Mas, susah atau enggak sih? Karena kan dia Yang susah adalah membuat mereka bisa berpasangan karena walaupun laki-laki jantan dan betina di satu kandangin kalau mereka tidak saling suka bisa nggak jadi. Nah membuat mereka saling suka, membuat mereka tuh jadi berpasangan tuh itu yang prosesnya. Nah yang si pasangan ini tuh udah melahirkan 3 kali mudah-mudahan bisa kelahiran berikutnya dan bapaknya tuh kan ini juga mozaik hitam putih itu di dunia tuh cuma sedikit paling ada 2 ekor salah satunya di tempat gue. Nah anaknya tuh mudah-mudahan bisa mozaik juga seperti itu amin. Kalau seperti itu itu jackpot banget mudah-mudahan ada keturunan yang spesial lagi amin. kasih nama nggak? Si Tini dan Tono karena lahirnya juga lahirnya tuh pas gue Sweet 17 anniversary juga jadi Sweet 17 si Entin Tini lah Tini dan Tono gitu gue mah gampang-gampang aja kalau ngasih nama binatang yang penting gampang diinget gitu. Treatmentnya kan ngurus baby. Oh ya dan sekarang tuh sudah mulai disapih usia 1 bulan sudah mulai disapih dan mulai didotin sama kita karena kan ke rumah gue tuh banyak anak-anak SD pada datang gitu kan kunjungan sekolah jadi harus bisa berinteraksi dan binatangnya juga dan ini sudah bisa berinteraksi dengan anak-anak juga seperti itu jadi supaya pengedukasiannya juga bisa memegang bulunya merasakan cakarnya merasakan beratnya dan sebagainya jadi mudah-mudahan binatang-binatang rumah gue juga bisa berkembang biak dan semuanya sehat walafiat karena ini juga menjadi salah satu sumber edukasi buat anak-anak yang hadir ke tempat gue dan juga menjadi sumber informasi dengan adanya di YouTube channel gue gitu. Update Aisyah after pon bagaimana? Wah Aisyahnya dari pulang kan gue nggak ikut jemput juga ya pas baru semalam gue ngobrol banyak sama Aisyah tentang bagaimana menghadapi pertandingan berikutnya dan insya Allah doakan saja mudah-mudahan nanti ada dalam waktu dekat dia ada pertandingan besar juga bukan di Indonesia di luar. Gue nggak sebutin negaranya dulu ya takut ada perubahan-perubahan. Mudah-mudahan dengan pengalaman di PON ini bisa menambah mental Aisyah lebih kuat lagi karena kok kemampuan ya bisa ditambah tapi mental itu yang paling penting harus ditanamkan juga. Dan happy banget hari ini tadi di sekolah di hari Senin bawa medalinya ke sekolah dia udah izin ke sekolahnya juga udah sering banget jadi alhamdulillah jadi sebuah kebanggaan juga buat sekolahnya Aisyah. Alhamdulillah. Kemarin minta kuda di Jerman, itu bagaimana? Ya itu nanti ya karena maksud gue harus ada peningkatan juga sekarang kudanya itu Jedina itu kan 1 meter mah udah libas lah gitu. Nah ini harus bisa capai 120 atau 130 karena kelas tertinggi di Indonesia itu masih 130 bahkan kalau di internasional itu harus bisa lompat 165. Nah itu makanya untung kemarin pas dia lagi di Jerman tuh kena beberapa teman dari India, dari Korea, dari Malaysia, dari Jerman juga, Belanda, Inggris. Nah itu banyak koneksinya juga sesama atlet muda dari seluruh dunia. Jadi mudah-mudahan kalau tanding di luar juga bisa lah pinjem kuda dari teman-temannya. Ya kalau kepaksa beli, lihat nanti. Karena kemarin alhamdulillah dapat bonus juga dari DKI. Terima kasih untuk para penerima medali emas. Ya rencananya itu akan dibelikan kuda. Walaupun
Nomboknya juga besar. Tapi bonusnya juga gede banget. Tapi kudanya lebih mahal lagi. Ya mudah-mudahan ada rezekinya. Amin. Nah, kok Alfa udah cuti persiapan lahiran udah nyiapin Po apa belum, nah po apa tinggal. Oh iya gue mau video call lupa. Yaudah enggak lagi sibuk po apanya. Oke po apanya lagi persiapan lahiran. Katanya rencananya tanggal 27. Berarti bentar lagi ya? Oktober, dia bilang Oktober. Enggak 27 September. Gue Tadi bocor. pagi dibilang Oktober. Oh ya udah berarti kalian dibohongin kali ya. Gak tahu juga Deng, aku juga harus video call sekarang. Udah ya jangan depan kamera, eksklusif dong jadinya. Dadah. Audio Jungle.